Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisandi Nurmaharindra, NIM 1142140 dari kelas Ilmu Tanah D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat mengenai tugas ilmu tanah, di mana saya pada tugas kali ini mendapat tema nomor 5, yaitu dengan judul Microbiological Aspect of Surfactant Used for Biological Soil Remediation. Nah, langsung saja. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu. Jadi, lingkungan yang terkontaminasi menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem dan makhluk hidup. Pendekatan pencegahan yang sesuai harus segera diadopsi untuk remediasi lingkungan yang terkontaminasi secara efektif untuk menghilangkan atau menurunkan resiko dan aspek bahaya terkait lingkungan. Selanjutnya, di sini ada penerapan surfaktan sebagai alat standar dalam remediasi tanah secara biologis. Jadi, teknologi remediasi berbasis surfaktan ini untuk tanah dan air yang terkontaminasi organik, baik itu air tanah ataupun air permukaan, semakin penting akhir-akhir ini. Proses berbasis surfaktan adalah salah satu teknologi paling inovatif. Nah, jadi surfaktan sendiri adalah molekul amfifilik yang bermanfaat untuk mengurangi tegangan permukaan berair dan meningkatkan kelarutan senyawa organik hidrofobik atau yang biasa disebut dengan istilah HOC. Remediasi tanah dan akuifer yang terkontaminasi HOC dengan surfaktan telah mendapat perhatian yang signifikan sebagai strategi perawatan yang efektif serupa dalam konsep untuk menggunakan sabun dan deterjen sebagai bahan pencuci piring untuk menghilangkan lemak dari kain yang kotor. Untuk mekanisme yang diusulkan yang terlibat dalam remediasi surfaktan meliputi pertama, penurunan tegangan antarmuka. Yang kedua, ada pelarutan surfaktan HOC, dan yang terakhir ada transfer fase HOC dari fase terserap tanah ke fase pseudo air. Namun, seperti penanggulangan kimia yang diusulkan, terdapat kekhawatiran mengenai nasib surfaktan yang ditambahkan, di mana penyerapan surfaktan ke dalam tanah tampaknya meningkat dengan meningkatnya konsentrasi surfaktan hingga terjadinya miselisasi. Surfaktan fase terserap dapat menjelaskan sebagian besar surfaktan tambahan dalam aplikasi remediasi yang diubah surfaktan, dan ini dapat mengakibatkan peningkatan partisi HOC ke dalam tanah sampai pelarutan HOC oleh surfaktan fase misel berhasil bersaing dengan peningkatan penyerapan HOC pada tanah yang dimodifikasi oleh surfaktan itu sendiri. Di slide selanjutnya, ini ada biosurfaktan sebagai hasil lain atau hasil lanjutan dari surfaktan. Biosurfaktan sendiri menjadi inovasi yang menjanjikan dalam hal ini karena sifatnya yang ramah lingkungan, tidak beracun, adsorpsi rendah pada tanah, dan memiliki efisiensi kelarutan yang baik. Nah, dalam kasus biodegradasi organik hidrokarbon, laju sangat lambat karena kelarutan air rendah dan laju disolusi tetap. Namun keberadaan surfaktan dapat meningkatkan bioavailabilitas hidrofobik senyawa oleh solubilisasi dan karenanya meningkatkan laju degradasi. Namun dalam beberapa kasus kehadirannya juga mengurangi laju. Biodegradasi senyawa organik hidrofobik dalam tanah tercemar adalah proses yang melibatkan interaksi antara partikel tanah, polutan air, dan mikroorganisme. Jadi terdapat 3 interaksi dalam proses biodegradasi senyawa organik hidrofobik. Efek paling penting dari surfaktan pada interaksi tanah dan polutan adalah stimulasi transportasi massal polutan dari tanah ke fase air. Hal ini dapat disebabkan oleh 3 mekanisme yang berbeda. Yang pertama itu ada mekanisme emulsifikasi polutan cair. Yang kedua ada solubilisasi misel. Dan yang terakhir ada transportasi yang difasilitasi. Nah, untuk sebagai solusi dari slide sebelumnya, di sini terdapat
lempung dan lempung termodifikasi surfaktan atau yang bisa disebut dengan organoclase. Organoclase sendiri menjadi populer sebagai penyerap polutan karena reaktivitasnya yang tinggi dan ketersediaannya yang murah. Namun, kurangnya pengujian lapangan dan data tentang ekotoksivitas dari organoclase ini sendiri membatasinya untuk diterapkan atau diaplikasikan. Nah, selanjutnya ada tambahan terkait organoclase ini sendiri, di mana tanah liat dan tanah liat termodifikasi merupakan sorben potensial untuk meremediasi keduanya, di mana keduanya yang dimaksud adalah kontaminan logam dan organik dari tanah dan sedimen. Secara khusus, bentonit merupakan produk yang dimodifikasi dari organoclase, adalah bahan yang berguna untuk remediasi lingkungan. Namun, surfaktan kationik yang berbeda sering digunakan untuk pembuatan organoclase, di mana surfaktan kationik itu memiliki potensi untuk mengerahkan efek toksikologi pada mikroorganisme. Hal ini dapat membatasi penerapan organoclase karena degradasi mikroba adalah lingkungan yang ramah, efisien, dan hemat biaya strategi untuk remediasi yang kontaminan. Untuk toksisitasnya sendiri dapat bervariasi tergantung pada jenisnya surfaktan yang digunakan. Misalnya surfaktan bentonit termodifikasi. Surfaktan ini kurang toksik terhadap organisme mikrotanah, tapi lebih merugikan daripada organoclase yang dimodifikasi permukaannya dengan cara dicangkokkan dengan asam lemak. Organoclase ini sebagai produk remediasi in situ yang sangat potensial. Organoclase yang dimodifikasi meningkatkan pertumbuhan bakteri, misalnya dengan jumlah koloni sel nomor pada media, dibandingkan dengan tanah liat yang menjadi indukannya dari organoclase atau yang disebut dengan bentonit. Untuk selanjutnya, ini terdapat daftar pustaka yang saya gunakan dan link YouTube-nya akan saya lampirkan setelah video perekaman ini selesai. Dan akhir kata mungkin itu dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan, terutama salah dalam materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.